Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang cara merapikan kabel di saat pemasangan MCB listrik. Nah, di sini MCB-nya ada dua teman-teman. Artinya instalasi listrik yang terpasang ada dua grup. Nah, ini adalah kabel output dari KWH meter, input ke MCB grupnya. Seperti ini ya. Oke, sekarang langsung saja kita pisahkan terlebih dahulu kabel fasa. Nah, kabel fasa kita gabung dengan fasa, jadi ini fasa sama fasa ya. Kemudian netral juga digabung dengan netral. Serta untuk kabel RD-nya kita gabung dengan RD-nya juga atau kabel ground ya teman-teman. Nah, ini yang kabel berwarna kuning strip hijau kabel RD atau kabel ground. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, yang pertama sekali kita rapikan adalah kabel RD atau kabel groundnya. Nah, seperti ini. Kita tekuk ke bagian sudut sehingga dia membentuk sudut ya teman-teman. Tapi jangan terlalu ditekuk, nanti kabelnya patah. Setelah ditekuk seperti ini, kemudian diikat menggunakan kabel T. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, diikat dua kabel T seperti ini ya. Sebelah atas satu, kemudian sebelah bawahnya satu. Setelah diikat, bagian bawahnya juga kita tekuk lagi ke atas. Kenapa disisain panjang? Agar sewaktu-waktu apabila terjadi kerusakan, kita melakukan maintenance, kita masih mempunyai spare kabel yang cukup panjang untuk disambung lagi. Nah, ini kabel yang dari KWH meternya teman-teman. Nah, ini kabel untuk ground KWH meter, kita kopel di sini. Nah, karena kabel ini biasanya 4 mm ya teman-teman, kabel letter U ya 4 mm, sedangkan kabel instalasi listrik menggunakan kabel 2,5 mm, standarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi penyambungannya kita nggak menggunakan sambungan ekor babi, tapi di pelintir seperti ini ya, sambungannya puntir seperti ini. Nah, kabel yang dari KWH meter kita biarkan saja, sedangkan kabel yang dari instalasi kita tekuk 90 derajat seperti ini teman-teman. Oke teman-teman bisa perhatikan. Nah, kemudian dijepit menggunakan tang lancip, lalu diputar seperti ini. Oke, rasanya untuk sambungan seperti ini sudah banyak juga yang share di YouTube, bahkan saya sendiri juga pernah share untuk teknik penyambungan seperti ini. Nah, setelah dililit menggunakan tangan, untuk memadatkan lilitannya kita menggunakan tang kombinasi. Oke teman-teman, setelah seperti ini ujung kabelnya kita tekuk. Ini adalah kabel yang dari KWH meternya yang kita tekuk teman-teman. Kemudian kita rapikan dan kita pasang isolasinya. Ya, gampang ya teman-teman. Dengan cara menekuk kabel seperti ini, hasilnya nanti akan jauh kelihatan rapi dibanding kita buat asal-asalan aja. Kalau semisalnya kita buat asal-asalan, nyala sih nyala lampunya, connect sih connect, cuman kelihatannya nggak rapi teman-teman. Nah, setelah kita isolasi, kita tambahkan satu kabel lagi untuk mengikat pada bagian bawah agar untuk kabel ini nggak mudah geser-geser dan nggak mudah berserakan nantinya ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang seperti ini, kita geser lagi MCB-nya ini ke kanan. Kemudian kita lanjutkan penyambungan kabel netral teman-teman. Kabel yang berwarna biru adalah kabel netralnya ya. Oke, caranya sama dengan cara menekuk bagian sudut seperti cara saya menekuk kabel RD atau kabel groundnya tadi. Langkahnya sama persis teman-teman. Nah, kita tambahkan dua kabel tis untuk kabel netralnya ya teman-teman. Kemudian nanti bagian bawahnya kita tekuk lagi ke atas seperti ini. Langkahnya sama. Dan untuk metode penyambungan kabelnya pun sama teman-teman. Kita menggunakan metode penyambungan seperti saya menyambung kabel RD atau kabel ground tadi. Oke teman-teman, ya bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman.
Dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notif setiap saya upload video di channel ini. Insya Allah kedepannya channel ini akan terus berkembang dan akan menyajikan seputar informasi yang bermanfaat di bidang kelistrikan untuk teman-teman semua. Nah, sekarang saya sudah melakukan proses penyambungan untuk kabel netral ya teman-teman. Ini saya lagi kencangin menggunakan tang kombinasi. Agar hasilnya rapi, gunakan 2 tang, 1 tang lancip untuk penjepit, kemudian tang kombinasi untuk memutar lilitan sambungannya. Setelah sambungannya ini kita kencangin, bagian ujungnya jangan lupa ditekuk ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah kita tekuk, kita pasang lagi isolasi ya, agar tidak terjadi kebocoran arus listrik atau korsleting listrik nantinya di saat sambungannya ini geser gitu. Untuk menghindari resiko kesetrum juga apabila melakukan maintenance. Oke, setelah kita isolasi untuk kabel netralnya, kita akan lanjut ke kabel fasa. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, kabel fasa yang masuk ke MCB. Kita geser ke tengah. Setelah MCB-nya kita geser pas di tengah, kemudian kita tekuk kabel dari KWH meter yang berwarna coklat teman-teman. Ini adalah kabel fasa ya. Kita tekuk ke kanan, kemudian kita tekuk lagi ke kiri. Jadi sisakan spare yang panjang agar di saat nanti terjadi kerusakan, saat maintenance pun jadi mudah untuk menyambungnya lagi karena spare kabelnya masih panjang. Kita pasang juga jumper MCB-nya, jangan lupa untuk dipasang ya. Kalau nggak dipasang jumper MCB, maka yang akan terkoneksi hanya 1 MCB saja. Oke, sekarang kita kupas kabel input ke MCB-nya ya. Ini kabel dari KWH meter. Kita pasang ke MCB group seperti ini. Kita rapikan, kemudian kita tekuk juga bagian ujungnya agar tidak terjadi loss kontak atau longgar pada terminal MCB-nya nanti. Nah teman-teman, sekarang saya sudah kencangin untuk kabel fasa input ke MCB-nya. Selanjutnya yang tertinggal hanya 2 kabel teman-teman. Ini adalah kabel output dari MCB menuju instalasi listrik. Cara menekuk kabelnya sama ya teman-teman, seperti menekuk kabel RD dan kabel netral tadi. Ya, untuk pemasangan MCB listrik ini atau pemasangan instalasi listrik, selain kita harus mempertimbangkan keamanan, di sini juga kita harus mempertahankan nilai estetikanya teman-teman. Jadi enak untuk dilihat gitu. Jangan asal nyala, jangan asal lampunya hidup udah ditinggal, tapi juga harus kita perhatikan nilai kerapian, nilai keindahannya. Nah teman-teman, setelah kita tekuk, kita ikat menggunakan kabel T ya. Oke, ini bagian atas belum diikat. Setelah diikat, nanti baru kita connect ujung kabelnya ke MCB. Kita tekuk lagi ke bawah. Jadi kan kalau seperti ini enak dilihat gitu, nggak berantakan jadinya. Oke, sekarang tinggal langkah yang terakhir teman-teman. Kita bakal connect ke MCB yang 2 ini, MCB groupnya. Kita kupas bagian ujung kabelnya. Ini ujung kabel yang satunya lagi kita kupas juga. Kemudian kita tekuk ujung kabelnya agar tidak mudah longgar di saat kita connect ke terminal MCB-nya seperti ini. Oke teman-teman, jika kalian merasa video-video yang saya share di channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa saling berbagi manfaat bersama. Nah, setelah kita hubungkan ke terminal MCB-nya, lalu baut terminalnya kita kencangin seperti ini. Setelah semua langkah ini selesai, barulah kita pasang cover atau tutup box MCB-nya. Nah, pemasangan ini juga nggak bakalan nyangkut teman-teman, karena sudah tertata di dalamnya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Mantap.
Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.